Bayangkan sebuah jalan perhutanan yang sunyi. Cahaya matahari menembus dedaunan seperti pisau, debu beterbangan. Dan di tengah jalan itu, seorang wanita berdiri sendirian. Napasnya tenang, matanya tajam, sementara 10 polisi berseragam mengepungnya. Detik terasa memanjang, kesombongan bertemu keberanian. Satu langkah salah, dan nyawa jadi taruhannya. Di wajah mereka, ada tawa meremehkan. Di wajahnya, hanya satu janji. Keadilan harus ditegakkan, apapun harganya. Dan ketika serangan pertama meluncur, segalanya berubah. Apa yang akan terjadi ketika satu orang melawan 10 pengkhianat berseragam? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan solawat di komentar, agar solawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu, Santi duduk di mes dengan senyum yang sama seperti hari-hari sebelumnya, hangat, ramah, menenangkan. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, pikirannya sedang menyusun langkah-langkah berbahaya. Sebab di luar sana, ada rakyat yang menangis dalam diam, dan ada 10 nama yang harus ia hadapi sendirian. Pagi di markas selalu datang dengan ritme yang sama. Matahari belum tinggi, embun masih menempel di dedaunan, dan bau kopi hitam mengalir pelan dari dapur mes. Di sudut ruangan, seorang wanita berseragam hijau zaitun duduk tenang, menyuap nasi dengan gerakan rapi. Namanya Santi. Santi bukan sekedar kolonel. Ia muda, wajahnya bersih dengan sorot mata tajam yang selalu tampak tenang. Senyumnya mudah muncul, hangat, ramah, seperti seseorang yang tidak pernah menyimpan beban apapun. Ia menyapa siapapun yang lewat, dari prajurit paling junior sampai perwira yang lebih tua. Semua menyukainya, semua menghormatinya. "Pagi, Kolonel," sapa seorang prajurit sambil berdiri tegap. "Pagi, sudah sarapan?" jawab Santi tersenyum ringan. Tak ada yang aneh dari pagi itu. Seperti hari-hari sebelumnya, latihan akan dimulai 1 jam lagi. Laporan rutin menunggu, dan Santi akan menjalani semuanya dengan disiplin sempurna. Namun di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang tak pernah orang lain lihat. Ketajaman pikirannya yang bergerak cepat, naluri yang selalu waspada, dan keseriusan yang muncul seketika saat kata tugas disebut. Di tempat lain, jauh dari mes yang rapi dan tertib, pagi dimulai dengan cara yang sangat berbeda. Sebuah kampung kecil terbangun bukan oleh suara ayam, melainkan deru mesin mobil hitam yang berhenti mendadak di tengah jalan tanah. Debu mengepul, warga menegang. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Seorang pria bertubuh besar turun dari mobil paling depan. Seragam polisi melekat di tubuhnya seperti simbol kekuasaan yang tak terbantahkan. Radit, ketua dari 10 polisi yang namanya dikenal, bukan karena prestasi, melainkan karena ketakutan yang ia tanamkan. "Cepat, kumpulkan semua!" teriak Radit dengan suara dingin. Anak buahnya bergerak cepat. Pintu rumah diketuk keras, bahkan didobrak. Warga keluar dengan wajah pucat. Sebagian menggenggam dompet tipis, sebagian hanya bisa menunduk. "Kami tidak punya apa-apa lagi, Pak," kata seorang ibu tua gemetar. Tangannya kosong. "Kalau begitu, jual apapun yang ada. Negara butuh pengorbanan." Tangis pecah. Anak-anak bersembunyi di balik kaki orang tua mereka. Tak ada yang berani melawan. Seragam itu terlalu kuat, terlalu menakutkan. Sementara itu, di markas, Santi berdiri di lapangan. Peluit berbunyi. Latihan dimulai. Gerakannya presisi, cepat, penuh kontrol. Setiap perintahnya jelas, tak ada ruang untuk kesalahan.
Namun di sela-sela latihan, matanya menangkap sesuatu. Seorang ajudan berlari kecil ke arahnya. Wajahnya serius. "Kolonel Santi," katanya pelan. "Jenderal meminta Anda menghadap. Sekarang." Senyum Santi tidak hilang, tetapi ada perubahan kecil di matanya. Sesuatu yang hanya orang-orang tertentu bisa lihat. Ia mengangguk. "Baik." Langkahnya menuju gedung utama terasa berbeda. Sunyi, berat. Lorong panjang itu seolah menyempit setiap kali ia melangkah. Pintu besar di ujung lorong terbuka perlahan. Di dalam, jenderal berdiri menghadap jendela. Punggungnya tegap, tangannya terlipat di belakang. Tanpa menoleh, ia berkata, "Kau tahu kenapa aku memanggilmu Santi?" Santi berdiri tegak. "Belum, Jenderal." Jenderal berbalik. Wajahnya serius, tak ada basa-basi. Ada 10 polisi aktif. Mereka memeras rakyat, brutal, terorganisir, bersih di atas kertas. Santi terdiam, jantungnya berdetak sekali lebih keras. "Kami butuh seseorang yang bersih, seseorang yang tidak terikat, tidak bisa ditekan, dan cukup berani untuk masuk ke sarang mereka." Ia menatap Santi lurus-lurus. "Tugas itu aku berikan padamu." Ruangan itu terasa hening, berat. Santi tahu apa artinya. Melawan musuh berseragam, melawan kekuasaan yang tersembunyi rapi. Resiko bukan hanya nyawa, tapi reputasi, masa depan, bahkan pengkhianatan dari dalam. Namun wajahnya tetap tenang. "Siap, Jenderal," katanya mantap. Di luar gedung, matahari naik perlahan. Di kampung kecil itu, Radit tertawa bersama anak buahnya, membagi hasil rampasan pagi ini. Di markas, Santi melangkah keluar dari ruang jenderal dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat ia masuk. Namun sekarang, di balik senyum itu, sebuah perang baru saja dimulai. Santi kembali ke mes dengan langkah yang tetap tenang, namun pikirannya bergerak jauh lebih cepat dari biasanya. Suara pintu yang tertutup di belakangnya terasa seperti batas antara kehidupan normal dan dunia yang baru saja menelannya. Ia duduk di tepi ranjang, membuka map tipis berwarna coklat yang diberikan jenderal. Isinya tidak tebal, terlalu tipis untuk sebuah kasus besar. Hanya nama, pangkat, dan catatan singkat. 10 polisi, 10 wajah berseragam, dan hampir tak ada celah. Itu yang membuatnya berbahaya. Santi menyalakan laptop, jarinya bergerak cepat. Ia menelusuri arsip internal, laporan media, berita daring, bahkan catatan lama yang sudah jarang dibuka. Semua hasilnya sama, bersih, terlalu bersih. Radit dan 9 anggotanya tercatat sebagai aparat teladan, aktif dalam kegiatan sosial, pembagian sembako, pengamanan desa, bahkan beberapa kali difoto bersama pejabat daerah dengan senyum lebar. "Ini bukan kebetulan," gumam Santi pelan. Ia memanggil 2 orang, 2 prajurit yang sudah lama bekerja bersamanya, bukan yang paling kuat, bukan yang paling vokal, tapi yang paling bisa dipercaya. Mereka masuk dengan sikap hormat. "Kalian ikut saya," kata Santi singkat. Tugas ini tidak tercatat, tidak ada seragam, tidak ada pangkat. Keduanya saling pandang, lalu mengangguk tanpa bertanya. Persiapan dilakukan cepat dan senyap. Tidak ada konvoi, tidak ada laporan perjalanan. Hanya satu kendaraan sederhana yang meninggalkan markas menjelang sore, menyatu dengan lalu lintas biasa. Santi duduk di kursi depan, menatap jalan panjang yang membentang keluar kota. Angin menerpa wajahnya melalui jendela yang sedikit terbuka. Di sepanjang perjalanan, ia terus membaca ulang data yang minim itu. Justru disitulah ia menemukan keganjilan. Terlalu banyak kegiatan sosial, terlalu sering muncul di berita positif, terlalu rapi untuk sesuatu yang nyata. Seseorang telah bekerja keras menutup jejak. Malam mulai turun ketika mereka memasuki wilayah kampung tujuan. Lampu-lampu rumah redup, jalanan sempit, dan suasana yang terasa berat meski tak satupun warga berbicara. Santi memilih berhenti jauh dari pusat kampung. Mereka turun, berjalan kaki, berpakaian sederhana seperti orang biasa. Awalnya tak ada yang mau bicara. Setiap kali Santi menyapa, warga hanya menggeleng atau menunduk. Tatapan mereka gelisah, seolah setiap kata bisa menjadi hukuman. Sampai akhirnya seorang pria paruh baya menghentikan langkah Santi. Suaranya pelan, hampir berbisik. "Jangan lama-lama di sini, Bu. Tidak aman." Santi menatapnya lembut. "Kami hanya ingin tahu kebenaran." Pria itu tertawa pahit. "Kebenaran di sini mahal, dan biasanya dibayar dengan luka." Perlahan satu persatu warga mulai membuka diri. Cerita-cerita itu keluar seperti bendungan yang retak.
tentang uang yang diminta paksa, tentang ancaman, tentang pemukulan di balik kantor kecil yang tak pernah tercatat, tentang anak muda yang diseret hanya karena berani bertanya, tentang laporan yang tak pernah sampai. Mata Santi mengeras, rahangnya mengencang. Semua potongan mulai menyatu. Di saat yang sama, di markas kecil polisi di ujung kampung, Radit melempar tubuhnya ke kursi dengan puas. Meja dipenuhi makanan, tawa pecah, uang berpindah tangan. Besok kita ke ujung kampung, masih banyak yang belum sadar kewajiban. Salah satu anak buahnya menyeringai. Kalau ada yang melawan? Radit tertawa pendek. Seragam kita jawabannya. Malam itu, Santi berdiri di balik bayangan rumah warga, menatap lapu markas polisi dari kejauhan. Jaraknya tidak jauh, tapi ia tahu jarak sebenarnya adalah jurang yang dalam antara hukum dan kekuasaan, antara rakyat dan mereka yang seharusnya melindungi. Ia menarik napas panjang. Besok, katanya pelan pada dua asistennya, kita akhiri ini. Di langit kampung yang gelap, bintang-bintang tetap bersinar. Tak tahu bahwa di bawahnya, sebuah perburuan diam-diam telah mencapai titik yang tak bisa lagi dihentikan. Pagi datang tanpa kehangatan di kampung itu. Matahari muncul malu-malu, seolah enggan menyinari tempat yang dipenuhi ketakutan. Santi berdiri di tepi jendela rumah warga yang mereka tumpangi sementara. Semalaman ia hampir tak tidur, bukan karena lelah, melainkan karena pikirannya menolak diam. Di luar, suara langkah kaki terdengar tergesa. Salah satu asistennya kembali dengan wajah tegang. "Kolonel, mereka mulai bergerak." Santi langsung mengenakan jaket tipisnya. "Kemana?" "Ke rumah-rumah ujung kampung, sama seperti kemarin." Mereka bergerak menyusuri jalan kecil, bersembunyi di balik bangunan dan pepohonan. Dari kejauhan Santi melihatnya dengan mata kepala sendiri, Radit dan anak buahnya. 10 orang, lengkap, seragam rapi, senyum dingin. Seorang pemuda ditarik keluar dari rumahnya. Ibunya menangis, memeluk kaki polisi sambil memohon. Jawabannya adalah dorongan keras hingga tubuh tua itu jatuh ke tanah. Pemuda itu dipukul, dipaksa menyerahkan uang yang bahkan tak cukup untuk makan seminggu. Santi mengepalkan tangan, nafasnya tertahan. Setiap sel dalam tubuhnya berteriak untuk maju, untuk menghentikan semuanya saat itu juga. Tapi ia tahu, ini belum waktunya. Beberapa jam kemudian setelah operasi kejam itu selesai, Radit dan anak buahnya kembali ke markas. Tawa mereka terdengar bahkan dari kejauhan. Warga hanya bisa menatap tanah, menelan amarah dan rasa malu. Saat itulah Santi memutuskan. Mereka berkumpul di ruangan kecil, hanya bertiga. Tidak ada peta digital, tidak ada layar besar, hanya meja kayu, coretan kasar dan keheningan yang berat. "Kita tidak bisa menyerbu markas mereka," kata salah satu asisten. "Mereka bersenjata, dan mereka jumlahnya 10. Kita bisa pancing satu persatu, atau menunggu bantuan." Santi menggeleng pelan. Tidak ada waktu. Setiap jam yang kita tunda, ada rakyat yang disiksa. Ia terdiam sejenak, lalu menatap mereka satu persatu. Tatapannya tenang, tapi berbahaya. "Aku yang jadi umpannya." Kedua asistennya membeku. "Apa maksud kolonel?" "Aku akan berbaring di tengah jalan, berpura-pura pingsan, sendirian." Ruangan itu seperti kehilangan udara. Salah satu asisten langsung berdiri. "Tidak, itu gila. Mereka 10 orang, dan mereka kejam." "Aku tahu." "Kalau mereka bersenjata?" "Mereka tidak akan membawa senjata jika merasa aman. Kesombongan adalah kelemahan terbesar mereka." Asisten lainnya menggeleng keras. "Kami tidak bisa membiarkan Anda sendirian." "Kalian tidak membiarkan," jawab Santi tegas. "Kalian menunggu. Jangan muncul, jangan bergerak, apapun yang terjadi, sampai semuanya tumbang." Sunyi, panjang, berat. "Ini perintah," lanjut Santi, suaranya rendah tapi tak terbantahkan. Kedua asistennya saling menatap, ada ketakutan di mata mereka, ada kemarahan, ada rasa hormat yang bercampur putus asa. Akhirnya salah satu dari mereka mengangguk pelan. "Kami percaya pada kolonel." Santi berdiri. Ia membuka tasnya, mengganti pakaiannya. Tidak ada seragam, tidak ada tanda pangkat, hanya baju polos, sederhana, seperti warga biasa. Rambutnya diikat longgar, wajahnya tanpa riasan. Menjelang sore mereka mengambil posisi. Jalan itu sunyi, panjang, dikelilingi ladang dan semak. Tempat yang perfect, tak ada saksi, tak ada bantuan. Santi melangkah ke tengah jalan. Ia berbaring perlahan, mengatur nafas, membiarkan tubuhnya rileks. Dari kejauhan suara mesin mobil terdengar semakin dekat.
Jantungnya berdetak tenang, tidak cepat, tidak panik. Di balik semak dua asistennya menahan nafas. Tangan mereka gemetar, bukan karena takut pada musuh, tapi karena takut kehilangan satu-satunya orang yang berdiri di garis paling depan hari itu. Mobil hitam itu muncul di tikungan. Radit ada di dalamnya, dan rencana paling berbahaya yang pernah dibuat Santi baru saja dimulai. Deru mesin itu semakin mendekat. Santi bisa merasakannya bahkan sebelum suara ban menyentuh kerikil di jalan. Getaran halus merambat dari tanah ke punggungnya. Ia tetap terbaring, mata terpejam, nafas diatur sedemikian rupa agar terlihat lemah dan tak berdaya. Mobil hitam itu melambat, lalu berhenti beberapa meter darinya. Pintu terbuka. "Berhenti!" Terdengar suara berat Radit. "Ada orang di jalan." Langkah kaki mendekat. Sepatu-sepatu itu berhenti tepat di samping tubuh Santi. Bayangan menutup cahaya matahari yang mulai condong ke barat. "Hei," kata salah satu polisi sambil menepuk pipi Santi pelan. "Bangun." Tak ada jawaban. "Pingsan, bos," lapor anak buah itu sambil terkekeh. Radit turun dari mobil. Tatapannya menyapu tubuh Santi dari ujung kepala hingga kaki. Lama, dingin, penuh rasa memiliki. "Bawa ke pinggir dulu. Jalan ini bukan tempat tidur." Namun tak satu pun dari mereka benar-benar bergerak cepat. Mereka berdiri mengelilingi Santi, bercanda, tertawa rendah. Ada kata-kata kasar, nada meremehkan, dan tatapan yang tak pantas. Bukan karena hasrat, melainkan karena mereka merasa tak tersentuh. Kebiasaan orang-orang yang terlalu lama berada di atas hukum. "Kasihan," ujar salah satu. "Sendirian di jalan begini." Di kampung ini yang sendirian biasanya memang lemah. Di balik kelopak matanya, Santi mendengar semuanya. Setiap kata, setiap tawa. Ia menunggu momen yang tepat, detik di mana kesombongan mereka mencapai puncaknya. Lalu ia membuka mata. Pelan, tenang. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang sama seperti di mes setiap pagi. Hangat, tidak mengancam, tapi cukup untuk membuat semua suara berhenti. "Sudah puas menonton?" katanya ringan. Semua polisi membeku, beberapa mundur satu langkah tanpa sadar. Radit menupitkan mata. "Kau? Siapa?" Santi duduk perlahan, membersihkan debu dari bajunya. Gerakannya santai, seolah ia tidak sedang dikelilingi 10 orang berseragam. "Pertanyaan yang bagus," jawabnya. "Aku juga ingin bertanya hal yang sama." Ia berdiri. Posturnya berubah, tidak lagi terlihat lemah. Bahunya tegap, tatapannya lurus menembus satu persatu wajah di depannya. "Apa yang kalian lakukan pada warga di kampung ini?" Beberapa polisi tertawa, terdengar dipaksakan. "Kau pikir kau siapa? Berani tanya begitu?" "Menarik," kata Santi. "Biasanya orang yang tak bersalah tidak perlu tertawa." Radit maju satu langkah. "Kami polisi, kami jalankan program resmi. Kalau kau punya masalah, kau menyiksa warga," potong Santi. Suaranya kini dingin. "Kau memeras uang dengan ancaman. Kau hancurkan hidup orang-orang yang seharusnya kau lindungi." Hening. Lalu Radit tertawa keras. "Kau tahu kau bicara dengan siapa?" Santi mengangguk. "Dengan pengkhianat berseragam." Wajah Radit mengeras. Ia memberi isyarat kecil. Seketika, beberapa anak buahnya maju melangkah, mengepung lebih rapat. "Kau sendirian, dan kau salah tempat." Santi melangkah maju juga. Satu langkah, dua langkah. Tepat di hadapan Radit. Jarak mereka tinggal sejengkal. "Justru karena aku sendirian, kalian lengah." Radit hendak tertawa lagi, namun tawa itu tak pernah keluar. Dalam satu gerakan cepat, tangan Santi menghantam titik leher Radit. Tubuh besar itu terhuyang, jatuh berlutut dengan nafas tercekik. Waktu seolah berhenti sepersekian detik. Lalu kekacauan meledak. Teriakan, langkah kaki, serangan datang dari segala arah. Santi berputar, menghindar, menyerang. Gerakannya presisi, terlatih, tanpa ragu. Setiap pukulan tepat sasaran, setiap langkah terukur. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Satu serangan hampir mengenainya dari belakang. Ia terdorong mundur, punggungnya nyaris menyentuh mobil. Di balik semak, dua asistennya menegang. Tangan mereka sudah siap bergerak.
Santi mengelik sekali ke arah mereka dan mengangkat satu tangan. Isyarat yang jelas, diam. Ia menarik nafas. Matanya kembali fokus ke depan. Kesunyian sesaat muncul di tengah kekacauan itu. Dan di sanalah, di titik itu, pertarungan sesungguhnya baru mulai. Serangan datang bertubi-tubi, tidak teratur, tidak disiplin, hanya amarah dan kepanikan orang-orang yang merasa kekuasaannya diganggu. Santi bergerak cepat, memanfaatkan kekacauan itu. Ia tidak melawan dengan emosi, tetapi dengan perhitungan. Setiap langkahnya membaca jarak, berat tubuh lawan, arah serangan berikutnya. Satu polisi maju terlalu agresif. Santi menunduk, memutar badan, dan menghantam lututnya. Terdengar suara tulang yang tak lagi sanggup menopang. Polisi itu jatuh menjerit. Yang lain terpaku sepersekian detik. Cukup lama bagi Santi untuk menyerang berikutnya. Dua orang datang bersamaan dari sisi kanan. Santi melompat ke belakang, membiarkan mereka saling bertabrakan. Tangannya bergerak cepat, menjatuhkan satu dengan kuncian, satu lagi dengan pukulan telak ke rahang. Debu berterbangan, nafas mulai memburu, bukan dari Santi, melainkan dari mereka. Radit bangkit dengan susah payah, wajahnya merah padam. "Hajar dia!" teriaknya. "Jangan beri dia ruang." Santi memang mulai terdesak, punggungnya kembali menyentuh mobil. Untuk sesaat, jumlah menjadi masalah. Satu serangan lolos dan menghantam bahunya, nyeri menjalar. Namun wajahnya tetap dingin. Ia tidak mundur, ia mengubah ritme. Ia bergerak ke depan, bukan ke belakang. Serangan mendadak itu membuat mereka goyah. Mereka tidak menyangka Santi memilih menembus kepungan. Dalam jarak dekat, keunggulan jumlah lenyap. Tubuh-tubuh mereka saling menghalangi. Santi memanfaatkan setiap celah. Siku, lutut, bahu, semua digunakan dengan efisiensi mematikan tanpa niat membunuh. Satu demi satu tumbang. Radit mencoba mundur, meraih sesuatu di dalam mobil. Santi melihatnya. Dalam sekejap, ia berlari. Tendangan cepat menghantam pintu mobil menutup keras. Radit terkejut, berbalik, terlambat. Santi menjatuhkannya dengan kuncian yang membuatnya tak bisa bernafas normal. "Kau salah," bisik Santi di telinganya. "Kau pikir seragam ini milikmu." Radit meronta, tapi kekuatannya hilang. Tubuhnya ambruk ke tanah, tak sadarkan diri. Di sekitar mereka, jalan itu kini sunyi. 9 polisi tergeletak. Ada yang mengerang, ada yang tak mampu bangkit. Ada yang hanya menatap langit dengan mata kosong. Tak satu pun berdiri. Santi berdiri di tengah jalan, dadanya naik turun perlahan. Debu menempel di pakaiannya. Ada luka di bahunya, tapi ia tetap tegak. Ia menoleh ke arah semak. Isyarat kedua. 2 asistennya muncul. Wajah mereka campur aduk antara lega, kagum, dan tak percaya. Tanpa berkata apa-apa, mereka bergerak cepat, memborgol satu persatu polisi itu, memastikan tak ada yang bisa melawan. Tak lama kemudian, kendaraan tambahan datang. Sunyi kampung itu pecah oleh suara mesin. Kali ini bukan membawa ketakutan, melainkan akhir dari semuanya. Santi duduk di pinggir jalan sejenak. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang sama yang pagi tadi menyapa prajurit dengan senyum hangat. Tangan yang sama yang baru saja meruntuhkan 10 pengkhianat. Malam mulai turun, dan keadilan akhirnya mulai bergerak. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang sama sekali berbeda di kampung itu. Tidak ada deru mobil hitam, tidak ada teriakan, tidak ada ketukan pintu yang membuat jantung berdegup ketakutan. Yang ada hanya keheningan yang asing, hening yang perlahan berubah menjadi rasa aman. Di halaman Kodim, 10 polisi itu berdiri dengan tangan di borgo. Wajah-wajah yang kemarin penuh kesombongan kini kosong dan pucat. Radit berdiri paling depan, kepalanya tertunduk. Tak ada lagi senyum congkak, tak ada lagi suara keras. Kekuasaan yang selama ini ia banggakan runtuh dalam satu malam. Santi berdiri beberapa langkah dari mereka.
Seragamnya kini kembali melekat rapi di tubuhnya. Luka di bahunya sudah dibalut, tapi rasa perihnya masih ada. Ia tidak menunjukkannya. Tatapannya tetap tenang, sama seperti saat ia memberi perintah di lapangan. Satu persatu bukti dipaparkan. Kesaksian warga, rekaman, catatan uang. Semua yang selama ini tersembunyi kini terbuka terang. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Radit akhirnya mengangkat kepala. Matanya bertemu dengan mata Santi. Ada amarah, ada penyesalan, ada ketidakpercayaan. "Kau menghancurkan kami," katanya parau. Santi menatapnya tanpa emosi. "Kalian menghancurkan diri kalian sendiri." Tak lama kemudian, pintu sel menutup. Suaranya menggema panjang, seperti garis akhir dari semua ketakutan yang pernah hidup di kampung itu. Berita menyebar cepat, terlalu cepat. Media yang dulu memuji kini berlomba menurunkan headline baru. Nama Radit berubah dari teladan menjadi aib. Nama Santi mulai dibicarakan dengan nada kagum, heran, dan tak percaya. Di markas besar, upacara digelar sederhana, tidak berlebihan, tidak bergelemar. Jenderal berdiri di depan barisan, menyematkan tanda kenaikan jabatan di pundak Santi. "Negara berhutang padamu," katanya. Santi hanya memberi hormat. "Saya hanya menjalankan tugas." Tepuk tangan terdengar, tapi Santi tidak mencari sorot kamera, tidak mencari pujian. Pikirannya justru kembali ke kampung kecil itu, ke wajah-wajah warga yang akhirnya bisa tidur tanpa rasa takut. Beberapa hari kemudian, segalanya kembali seperti semula. Pagi di mes, bau kopi, suara sendok beradu dengan piring. Santi duduk di tempat yang sama, makan dengan tenang. Senyum ramah kembali menghiasi wajahnya. "Pagi, Kolonel," sapa seorang prajurit muda dengan mata berbinar. "Pagi," jawab Santi. "Sudah siap latihan?" Tak ada yang berubah, dan justru disitulah kekuatannya. Tak ada yang tahu bahwa wanita yang sedang tersenyum itu pernah berdiri sendirian di tengah jalan, menghadapi 10 pengkhianat tanpa ragu. Tak ada yang tahu betapa dekatnya garis antara hidup dan mati malam itu. Dan Santi tidak membutuhkan mereka untuk tahu, karena ia paham satu hal. Selama masih ada ketidakadilan, selama masih ada rakyat yang ditindas, Garuda tidak akan pernah tunduk, dan Santi akan selalu berdiri di depannya.